Halo teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginput transaksi pada perusahaan jasa menggunakan aplikasi Mayop. Pertama, klik Create, terus Next. Pada halaman Company Information, kita isi data perusahaan sesuai dengan yang ada di soal. Lalu Next. Kemudian pada halaman ini kita sesuaikan data periode akuntansi yang terdapat pada soal. Untuk conversion months itu disesuaikan dengan transaksi pertama tanggal 1 Desember. Next. Dan ini kita pilih opsi yang nomor 2. Pada halaman ini kita simpan di mana kita ingin menyimpan data kita. Step pertama kita mengisi account list. Kita mengisi account list dengan mengimport data akun.
Lalu kita sesuaikan dengan lalu kita mengedit account Mayap sesuai dengan soal. Lalu kita buka setting link account. Kita di account banking, yang pertama harus ada historical balancing dan petty cash. Lalu di sales account itu ada account receivable dan cash in bank, dan di first account itu ada account payable dan cash in bank. Lalu langkah selanjutnya kita mengatur text kode. Pertama kita buka list text kode.
Terus kita hapus yang tidak perlu. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan saldo trial balance sesuai dengan yang ada di soal. Untuk mengisi akun opening balance dengan cara meminuskan akun kontrak.
Kate sudah 0, berarti saya sudah lunas menginput. Terus selanjutnya kita mengisi daftar customer dan supplier. Kemudian meta supplier nih.
Baik teman-teman, setelah kita membuat daftar akun listnya dan memasukkan saldonya, serta membuat list customer dan supplier, dan memasukkan saldonya juga, kita bisa memulai untuk memasukkan transaksinya. Untuk menginput transaksi, kita harus melihat dari bukti transaksinya. Kita harus identifikasikan bukti transaksinya itu akan masuk kemana, apakah itu sebuah pengeluaran kas atau penerimaan kas atau mungkin nota faktur atau kontan. Nah, dari dokumen transaksi 1 bisa kita lihat bahwa ini bukti pengeluaran kas yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Jadi, perusahaan beauty salon kita mengeluarkan kas sebesar 7.500.000 untuk keperluan perusahaannya, yaitu pembayaran gaji karyawan di bulan November. Untuk transaksi yang model begini, kita menginputnya di banking, kemudian spend money. Nah, di sini kita pastikan ini telah terpilih cash in bank, akun cash in bank, karena pengeluaran yang kita lakukan di atas 1 juta. Kemudian dicek numbernya, kita buat tanggalnya juga kita sesuaikan, amount-nya juga. Untuk pay-nya kita isi karyawan beauty salon kita. Kemudian memo-nya kita sesuaikan dengan keterangan yang ada di bukti transaksi. Untuk akun yang kita masukkan yaitu akun hutang beban atau accrued expense. Kenapa hutang beban? Karena di sini dari keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November. Berarti beauty salon kita mengeluarkan uang sebesar 7.500.000 untuk pembayaran beban yang seharusnya sudah dia bayar di bulan November. Tetapi dia membayarnya di bulan Desember. Jadi itu berupa hutang di bulan Desember. Kemudian sebelum kita record, kita cek recap transaction-nya, Ctrl R. Cash in bank berkurang di sisi kredit sebesar 7.500.000, kemudian accrued expense berkurang di sisi debit sebesar 7.500.000. Dari sini sudah benar ya, cash kita berkurang di sisi kredit sebesar 7.500.000, kemudian hutang beban kita berkurang di sisi debit sebesar 7.500.000. Kemudian oke, lalu record. Untuk dokumen transaksi nomor 2, di sini ada dokumen berupa voucher kas kecil dan keterangannya pembuatan brosur, pembuatan iklan.
Jadi perusahaan beauty salon kita mengeluarkan dana sebesar 750 untuk pembuatan brosur iklan. Jadi dia mengeluarkan uang untuk keperluan perusahaannya, yaitu untuk memasang iklan. Untuk akunnya, karena di sini pengeluarannya 750 di bawah 1 juta, kita gunakan petty cash. Aturan ini dilihat dari kebijakan akuntansi yang ada di soal awal tadi, di mana untuk pengeluaran kas di atas 1 juta dibayar dengan cek, dan untuk pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan petty cash. Di sini kita isi cek numbernya di 12 strip 1, kemudian tanggalnya di tanggal 12 Desember, dan amount-nya di 750.000 ya. Cek numbernya V12 strip 1 tanggal 2 bulan 12 2021 dan amount-nya sebesar 750. Untuk pay-nya kita isi keterangan percetakan Olympia. Kita sesuaikan dengan di soal. Untuk memonya kita sesuaikan dengan di soal juga, yaitu pembuatan brosur iklan. Untuk akunnya sama seperti penjurnalan biasa. Untuk beban iklan kita masukkan di advertising expense sebesar 750.000. Kita cek rekap transaction. Di sini petty cash kita berkurang di sisi kredit 750.000 dan beban iklan kita bertambah di sisi debit sebesar 750.000. Kemudian kita klik OK, out of balance harus 0 ya. Kemudian kita record. Kemudian ke dokumen transaksi nomor 3. Di sini ada sebuah dokumen bukti penerimaan kas dan kita terima dari Nyonya Ria. Kemudian keterangannya pelunasan faktur F11 strip 12 tertanggal 25 November. Untuk dokumen transaksi seperti ini, kita mencatatnya di sales, kemudian di receipt payment. Kenapa kita mencatatnya di sales dan receipt payment? Karena bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur berarti kita menerima pelunasan piutang dari customer kita. Jadi untuk pelunasan piutang atau kita menerima pelunasan piutang dari customer, kita mencatatnya di sales. Jika untuk pelunasan hutang atau kita membayar hutang ke supplier, itu di purchase. Karena ini kita menerima pelunasan piutang dari customer, jadi kita mencatatnya di sales kemudian receipt payment. Di customernya kita pilih nama customernya, yaitu Nyonya Ria. Kemudian kita sesuaikan. Paymentnya kita isi dengan cek ya. Keterangannya kita sesuaikan. Pelunasan faktur F11 strip 12 tanggal 25 November. Kemudian di amount update-nya kita klik 2 juta. Enter lagi sekali sampai out of balance-nya 0. Kemudian kita cek rekap transaction-nya. Di sini cash in bank kita bertambah di sisi debit dan account receivable kita berkurang di sisi kredit. Karena kita menerima pelunasan piutang dari customer, otomatis saldo piutang kita berkurang dan saldo kas kita bertambah. Jika sudah sesuai, kita klik OK, kemudian record. Untuk dokumen transaksi nomor 4, di sini ada voucher kas kecil lagi. Dan di sini keterangannya rekening listrik bulan November dan rekening telepon bulan November. Jadi dari transaksi ini bisa kita simpulkan bahwa
beauty salon kita mengeluarkan dana sebesar 700.000 untuk pembayaran hutang beban listrik dan telepon di bulan November. Untuk mencatatnya sama di banking dan spend money. Kemudian cash in bank kita ganti petty cash karena pengeluarannya di bawah 1 juta. Check numbernya kita sesuaikan. Tanggalnya juga, ingat penulisan tanggal atau penginputan tanggal jangan sampai salah ya. Kemudian amount-nya 700.000. Untuk pay-nya kita buat kantor PLN dan PT Telkom. Memo-nya pembayaran beban telepon Untuk akunnya, karena ini sudah berupa hutang beban, kita membayar hutang beban di bulan November. Jadi akunnya kita input di accrued expense. Kita klik use, kemudian kita enter. Out of balance pastikan sudah 0. Sebelum kita record, kita klik Ctrl R untuk melihat rekap transaction. Di sini petty cash kita berkurang di sisi kredit sebesar 700.000 dan accrued expense atau hutang beban kita berkurang di sisi debit sebesar 700.000. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita record. Untuk dokumen transaksi nomor 5, di sini ada nota berupa nota faktur. Dan bisa kita simpulkan, ini merupakan faktur penjualan. Karena nota ini ditujukan kepada Nyonya Rinda, di mana Nyonya Rinda ini sebagai customer kita. Untuk membedakan faktur penjualan dan pembelian, kita lihat dari nama perusahaan atau nama kepala dari dokumen ini. Karena di sini tertera nama perusahaan kita atau nama usaha kita, yaitu beauty salon kita. Jadi ini berupa faktur penjualan. Sedangkan jika yang tertera nama perusahaan lain atau bukan perusahaan kita, berarti itu faktur pembelian. Untuk mencatat faktur penjualan, kita mencatatnya di sales, kemudian di enter sales. Kita pilih customernya, Nyonya Rinda, use customer, invoice-nya, pastikan kotak teks include text-nya ini tidak tercentang ya. Date-nya di tanggal 6/12/2021. Description-nya biaya jasa rias dengan tab lagi. Untuk amount-nya kita isi sebesar 8 juta. Dah. Faktur merupakan nota pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Sebelum kita record, kita pastikan rekap transaction-nya terlebih dahulu dengan cara mengetik Ctrl R. Kemudian kita lihat akun receivable kita bertambah di debit dan pendapatan kita bertambah di sisi kredit. Akun receivable itu piutang. Piutang kita bertambah di debit. Kenapa piutang kita yang bertambah? Karena Nyonya Rinda ini menggunakan jasa kita, tetapi dia pembayarannya dengan kredit atau berhutang. Jadi customer yang berhutang pada kita masuknya ke akun receivable ya, piutang kita. Kemudian kita mendapat biaya pendapatan atau pendapatan kita bertambah di sisi kredit sebesar 8 juta. Kemudian klik OK. Kemudian kita record.
Kemudian di dokumen transaksi nomor 6, di sini ada bukti pengeluaran kas, di mana beauty salon kita mengeluarkan kas sebesar 3.500.000 untuk pelunasan faktur C15234 tertanggal 23 November. Dari keterangannya, berarti bisa kita simpulkan bahwa beauty salon kita mengeluarkan kas untuk pelunasan piutangnya kepada supplier. Kenapa? Karena ini kita tujukan untuk PT Murni ya. Untuk pelunasan hutang, kita mencatatnya di purchase, kemudian di pay bills. Di sini kita pilih suppliernya, yaitu PT Murni. Use supplier. Kemudian cek numbernya kita sesuaikan. Tanggalnya juga. Amount-nya juga 3.500.000. Untuk memonya kita klik pelunasan faktur C.15234 tanggal 23 November. Oke. Kemudian kita klik di amount applied-nya. Oke. Out of balance sampai 0 ya. Kemudian sebelum kita record, seperti biasa kita cek rekap transaction-nya dengan cara Ctrl R. Sini bisa kita lihat cash in bank kita berkurang di sisi kredit karena kita membayar hutang atau kita melakukan pelunasan hutang kita. Kemudian akun payable kita berkurang di sisi debit karena kita sudah membayar hutang, jadi otomatis hutang kita berkurang gitu. Dan hutang berkurang di sisi debit. Kemudian kita klik OK, kita klik record. Untuk dokumen selanjutnya di dokumen 7, di sini ada dokumen voucher kas kecil. Beauty salon kita mengeluarkan dana sebesar 250.000 untuk pembelian perlengkapan. Karena itu untuk keperluan perusahaan, jadi kita mencatatnya di banking. Kemudian spend money. Ingat akun kita ganti menjadi petty cash jika pengeluaran 1 juta dan kurang dari 1 juta. Jika di atas 1 juta, kita menggunakannya cash in bank. Karena ini 250, jadi kita menggunakannya petty cash. Numbernya kita buat V12 strip 3. Kemudian tanggal 9. Maunya di 250. Pay-nya toko Alfa Niaga. Memonya kita samakan dengan di keterangan yang di dokumen pembelian perlengkapan. Untuk akunnya, karena kita melakukan pembelian perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah. Jadi, kita menggunakan akun Sapris. Kemudian enter. Sebelum record, kita cek rekap transaction. Petty cash kita berkurang sejumlah 250 di sisi kredit. Dan Sapris kita atau perlengkapan kita bertambah di sisi debit sebesar 250. Jika sudah, kita klik OK, kemudian record. Untuk dokumen transaksi nomor 8, di sini ada bukti pengeluaran kas lagi, di mana keterangannya untuk pelunasan faktur. Jadi, kita mengeluarkan kas atau beauty salon kita mengeluarkan kas sebesar 1.500.000 untuk pelunasan hutangnya mereka lagi ya. Jadi, kita menginputnya di purchase, kemudian di pay bills. Di supplier kita pilih supplier yang akan kita lunasi hutangnya, yaitu PT Karisa. Kita klik OK, cek number kita, buat di BKK 12/3 tanggal 9, amount-nya di 1.500.000.
memonya pelunasan faktur F1289 tanggal 20 November. Kemudian di amount applied kita klik oke. Kemudian kita cek recap transaction, cash in bank kita berkurang di sisi kredit 1.500.000 dan account payable atau akun hutang kita berkurang di sisi debit 1.500.000. Sudah, kita klik OK. Kemudian kita record. Kita ke dokumen selanjutnya, dokumen transaksi nomor 9. Di sini ada nota faktur dan ditujukan kepada perusahaan kita. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, untuk membedakan faktur penjualan dan faktur pembelian, yaitu dilihat dari nama perusahaan di kepala notanya ini ya. Jadi, kalau misalnya ini nama perusahaan kita, berarti itu faktur penjualan. Jika perusahaan lain, itu faktur pembelian. Dan cara lainnya untuk membedakan, kita lihat saja kepada siapa nota ini ditujukan atau kepada siapa faktur ini ditujukan. Jika kepada perusahaan kita sendiri, berarti itu faktur pembelian. Namun jika kepada kepada customer atau kepada orang lain bukan perusahaan kita, berarti itu penjualan. Untuk menginputnya berarti kita di purchase, kemudian di enter purchase. Kita pilih suppliernya, PT Rumah Cantik, di supplier. Ingat kotak teksnya jangan sampai tercentang. Kita sesuaikan tanggal dan nomor notanya. Description-nya kita isi untuk pembelian kursi rimba dan steamer. Kemudian, karena di sini kita melakukan pembelian peralatan, jadi kita memasukkan akun peralatan. Equipment at cost. Kita oke saja. Kemudian amount-nya kita isi 7.500.000. Ya. Kemudian kita cek recap transaction-nya. Di sini hutang kita bertambah sebesar 7.500.000 di sisi kredit dan peralatan kita bertambah di sisi debit sebesar 7.500.000. Karena kita melakukan pembelian peralatan, makanya peralatan kita bertambah di sisi debit, dan karena kita melakukan pembeliannya secara kredit, makanya hutang kita bertambah di sisi kredit. Kemudian klik OK. Kemudian record. Untuk dokumen transaksi berikutnya, di sini ada bukti penerimaan kas, dan di sini keterangannya pelunasan faktur F12 strip 1, dan ini kita terima dari Nyonya Rinda. Jadi, ini merupakan nota penerimaan pelunasan piutang, di mana dicatatnya atau diinputnya di menu sales dan receive payment, sama seperti sebelumnya. Di sini kita pilih customer-nya yang membayar, yaitu Nyonya Rinda. Use customer. Kita masukkan nomor notanya atau nomor invoice-nya. Tanggalnya.
8 juta. Paymentnya cek. Memonya kita samakan dengan keterangan ya. Pelunasan faktur F12 strip 1 tanggal 6 Desember. Kita lihat di keterangan di tanggal berapa dia membayar piutangnya atau di tanggal berapa dia membayar hutangnya. Karena ini terteranya di tanggal 6, jadi kita lihat ini, kita samakan di tanggal 6 ini. Kemudian di amount update-nya yang kita isi ya sesuai dengan yang tertera tanggalnya di invoice. Jadi nih billnya dia tanggal 6, kita klik amount update-nya, kita enter lagi sampai out of balance-nya 0. Kemudian kita cek recap transaction-nya. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa cash in bank kita atau cash kita bertambah di sisi debit sebesar 8 juta dan akun receivable atau akun piutang kita berkurang di sisi kredit. Karena customer kita melakukan pelunasan piutang, makanya cash kita bertambah dan akun piutang kita berkurang. Kita klik OK, kemudian record. Kemudian ke transaksi berikutnya. Di sini ada sebuah nota kontan. Nota kontan itu penjualan atau pembelian secara tunai ya. Kalau faktur tadi kredit, sedangkan kontan ini tunai. Nota kontan di sini yang mengeluarkan beauty salon kita dan ditujukan kepada penjualan tunai atau customer kita berarti ya. Karena ini yang tertera nama perusahaan kita. Jadi kita inputnya di sales, terus enter sales. Untuk customernya, karena di sini tidak ada si customer penjualan tunai, jadi kita buat baru dengan cara klik new. Di sini kita isi penjualan tunai. ID-nya buat PC 003. Kemudian di selling detailnya service is income. Untuk di payment is due-nya COD ya, karena dia melakukannya secara tunai. Kita klik OK. Kemudian kita klik lagi, kita pilih customernya. Nah, termsnya COD ya, karena dia melakukannya secara tunai pembayarannya atau bayar langsung. Invoice-nya kita samakan di KN01. Kemudian date-nya di 13. Description-nya pendapatan usaha salon. Amount-nya 6 juta. Dan jika ada penjualan tunai, kita isi kolom paid today-nya dengan 6 juta juga atau dengan saldo yang sesuai di nota. Kenapa kita isi? Karena ingat ini adalah transaksi penjualan tunai. Kalau di pembelian tunai pun juga sama, kita isi juga kolomnya atau bagian paid today-nya. Jadi kalau misalnya dia penjualan atau pembelian tunai, balance due-nya harus 0. Sebelum kita record, kita cek recap transaction-nya. Nah, di sini terjadi ada dua penjurnalan. Yang pertama, di mana akun receivable sebesar 6 juta di debit, terus kedua pendapatan kita di sisi kredit bertambah sebesar 6 juta. Kemudian di jurnal yang kedua, cash in bank kita bertambah. Kemudian akun receivable kita juga berkurang. Jadi ini artinya dia melakukan penjualan secara tunai atau si customer sudah membayar atau sudah melunasinya.
Bisa dilihat dari sini penjualan pertama dia catat sebagai piutang untuk mencatat pendapatan kita. Terus di jurnal yang kedua piutangnya dia atau hutangnya dia ke kita sudah lunas dan kas kita bertambah. Kemudian oke. Kemudian kita klik record. Kemudian di transaksi berikutnya, sini ada bukti penerimaan kas, di mana keterangannya pelunasan faktur F12-25 tertanggal 29 November. Dan kita terima dari Nyonya Rinda. Berarti ini merupakan transaksi pelunasan piutang yang dilakukan oleh customer kita. Jadi kita menerima pelunasan piutang dari customer. Untuk menginputnya yaitu di menu sales, kemudian di receive payment. Kita pilih nama customernya, Nyonya Rinda. Kita use customer. Tanggalnya di tanggal 14. Receive-nya 3.800.000. Payment-nya cek. Mimonya kita samakan dengan keterangannya. Kemudian kita di amount update-nya kita isi, karena di sini cuma ada satu transaksi saja. Klik enter, enter sampai out of balance-nya 0. Kemudian kita cek record transaction. Di sini kita menerima kas sebesar 3.800.000 dan akun piutang kita berkurang sebesar 3.800.000. Kemudian klik OK, kemudian record. Kemudian di transaksi berikutnya, di sini ada transaksi berupa voucher kas kecil, di mana keterangannya untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Jadi pemilik perusahaan yaitu Nyonya Anggun mengambil dana sebesar 1 juta untuk keperluan pribadinya. Kita mencatatnya ini di banking, kemudian di spend money. Di cash in banknya ingat kita pilih petty cash. Kemudian kita sesuaikan cek numbernya. Ininya kita isi Nyonya Anggun. Memonya pengambilan dana untuk keperluan pribadi pemilik. Oke. Terus akun yang kita input yaitu akun Anggun Drawing atau Nyonya Anggun Drawing. Nyonya Anggun Drawing ini sama halnya dengan akun privé ya kalau kita mencatat di penjurnalan biasa. Kemudian sebelum kita record, kita cek record transaction-nya. Petty cash kita berkurang di sisi kredit 1 juta dan privé-nya bertambah di sisi debit sebesar 1 juta. Kemudian klik OK. Out of balance harus 0. Kemudian kita klik record.
Untuk transaksi 14, di sini ada voucher kas kecil lagi, di mana keterangannya untuk perbaikan atap toko yang rusak dan masukkan sebagai beban operasi lain-lain atau other operating expense. Jadi di sini ada pengeluaran kas sebesar 800 untuk pembayaran Bapak Rohman untuk pembayaran perbaikan atap toko yang diberikan ke Bapak Rohiman. Jadi ini akun kita tetap pilih petty cash, kemudian cek numbernya kita sesuaikan ke 12 ini, tanggalnya juga, amount-nya di 800.000, gajinya kita buat di Bapak Rohiman. Memo-nya kita isi sesuai dengan di keterangan pada dokumen perbaikan atap toko yang rusak. Karena di dokumen sudah tertera masukkan sebagai beban operasi lain-lain, jadi akun yang kita input yaitu akun beban operasi lain-lain atau other operating expense. Kemudian kita use account, sini 800, out of balance 0, dan kita cek recap transaction. Nah di sini sudah jelas ya, petty cash kita berkurang di sisi kredit 800.000 dan other operating expense atau beban lain-lain bertambah di sisi debit sebesar 800.000. Kita klik OK, kemudian kita record. Kemudian kita ke transaksi berikutnya. Di sini ada transaksi faktur lagi. Jika kita teliti, di sini yang tertera adalah nama perusahaan lain, yaitu PT Rumah Cantik, dan ditujukan kepada perusahaan kita, yaitu beauty salon kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan faktur dari nota pembelian. Kita mencatatnya di purchase, kemudian di enter purchase. Kemudian kita pilih suppliernya PT Rumah Cantik. Purchase-nya kita isi di 11, tanggalnya di 29, description-nya kita buat pembelian pewarna rambut dan shampoo. Untuk akunnya kita masukkan sublist atau perlengkapan. Kenapa kita menginputnya perlengkapan? Karena di sini kita melakukan pembelian sebesar 1.300.000 untuk perlengkapan salon, yaitu pewarna dan sampo. Pewarna rambut dan sampo ini merupakan bahan habis pakai atau produk habis pakai, makanya kita masukkan ke perlengkapan. Kemudian amount-nya kita masukkan 1.300.000. Kemudian sebelum kita record, kita cek dulu recap transaction-nya. Di sini akun payable atau akun hutang kita bertambah di sisi kredit sebesar 1.300.000 dan akun sublist kita atau perlengkapan kita bertambah di sisi debit sebesar 1.300.000. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik record. Kemudian kita ke dokumen selanjutnya, di sini dokumen 16.
Di sini ada bukti pengeluaran kas yang kita gunakan untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang dari Bank Permata ditambah bunga. Untuk mencatatnya kita di banking, kemudian spend money. Karena jumlah pengeluarannya sebesar 5.200.000 atau di atas 1 juta, jadi akun yang kita pakai adalah akun cash in bank. Kita cocokkan juga cek numbernya dan tanggalnya sesuai dengan di soal. Amountnya di 5.200.000. Pay-nya Bank Permata. Memonya pembayaran angsuran bulan loan atau jangka panjang dan bunga. Untuk akunnya, yaitu karena kita membayar hutang jangka panjang kita masukkan Bank Permata Loan. Di amountnya kita sesuaikan dengan di sini kita membayar ke banknya yaitu sebesar 5 juta untuk angsurannya dan ditambah bunga sebesar 200.000. Jadi di Bank Permata Loan-nya kita masukkan sebesar 5 juta. Kemudian kita masukkan lagi interest expense atau beban bunganya sebesar 200.000. Kemudian enter. Ingat out of balance harus 0. Sebelum kita record, kita cek rekap transaction. Ya, cash in bank kita berkurang sebesar 5.200.000 di sisi kredit. Dan Bank Permata Loan atau utang jangka panjang kita berkurang di sisi debit sebesar 5 juta dan beban bunga kita bertambah di sisi debit sebesar 200.000. Kita klik OK. Kemudian kita record. Baiklah, saya akan melanjutkan ke bagian penyesuaian. Sebelum kita masuk ke bagian penyesuaian, adapun pengertian penyesuaian merupakan jurnal di mana kita memperbaiki setiap bagian yang ada di dalam perusahaan agar sesuai dengan sebagaimana adanya. Sebagai contoh, penyusutan dari yang namanya peralatan, pengurangan perlengkapan, dan sebagainya yang berhubungan tentunya dengan keuangan perusahaan. Jadi, di perusahaan kali ini, perusahaan ini memiliki penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, adanya penyesuaian berupa penyusutan aktiva. Tetap bulan Desember 2021 dengan jumlah 1.200.000. Jadi, cara memasukkannya di dalam MyYob Accounting. Pertama, pergi ke account, kemudian record journal entry. Masukkan nomor dari jurnal, di mana nomor dari jurnal ini menggunakan dokumen memo yang merupakan dokumen internal dari perusahaan dengan nomor BM 12-1. Enter, kemudian masukkan angkanya atau masukkan angka tanggalnya, yaitu bintang 31.12.21. Kenapa isi bintang? Karena bintang untuk memisahkan antara tanggal dari penyesuaian dan laporan di luar penyesuaian. Untuk memo, kita ketikkan memo penyusutan aktiva bulan Desember
2021. Untuk akun yang digunakan, yang pertama adalah beban penyusutan atau depreciation expense di akun nomor 6. Kita cari depreciation expense use account dengan jumlah sebesar 1.200.000. Habis itu dimasukkan yaitu akun akumulasi penyusutan, yaitu akun depreciation equipment, di kredit sebesar sama. Enter. Untuk pengisian jurnal penyesuaian pada Mayop Accounting sama seperti jurnal penyesuaian yang ada di dalam kegiatan membuat siklus akuntansi offline. Kita cek jurnalnya. Sudah selesai. Oke, record. Baiklah, untuk penyesuaian yang pertama sudah selesai. Selanjutnya ada penyesuaian di dokumen kedua, yaitu adanya penyesuaian persediaan akhir dinilai sebesar 6.500.000. Gaji bulan Desember yang dibayar di awal Januari sebesar 7.500.000 dan beban asuransi yang telah kadaluarsa sebesar 2.500.000. Jadi untuk pengisian bagian atas masih sama, yaitu untuk nomor seri jurnal yaitu BM12-2, dan untuk memonya yaitu penyesuaian akhir tahun. Baiklah, masukkan akun, yaitu akun yang digunakan adalah persediaan akhir tahun dinilai. Jadi sebelum memasukkan akun, kita harus melihat bagian mana yang menjadi beban. Sebagai contoh sebagai berikut. Semisal yang diakui sebesar 2 juta rupiah dari 5 juta rupiah, maka yang menjadi beban adalah sebesar 3 juta rupiah. Untuk melihatnya kita harus melihat di bagian trial balance. Untuk membuka trial balance di Mayop, maka yang pertama menuju reports, index to reports, cari standar, cari di bagian trial balance, display, bisa dilihat untuk akun dari supplies sebesar 11.350.000. Jadi untuk penyesuaiannya adalah 11.350.000 dikurang dengan 6.500.000. Jadi, yang sudah menjadi beban sebesar 4.850.000. Untuk akunnya masih salah ya. Jadi, akun yang digunakan merupakan supplies expense, office supplies expense sebesar 4.850.000. Serta akun supplies yang berkurang sebesar 4.850.000. Dilanjutkan untuk penyusutan selanjutnya,
Gaji bulan Desember dibayar di awal bulan Januari, jadi gaji dimasukkan ke dalam hutang beban, di mana akun pertama yaitu akun beban gaji. Wages and Salaries Expense sebesar 7.500.000 serta di bagian hutang beban atau accrued expense sebesar 7.500.000. Dan selanjutnya beban asuransi yang telah kadaluarsa sebesar 2.500.000. Sekarang kembali kita cek di bagian index to report. Di bagian trial balance. Dan kita lihat bagian mana yang lebih besar dari insurance expense sebesar 3.500.000 dan paid insurance sebesar 7.500.000. Jadi yang dikurangi adalah bagian prepaid insurance. Untuk jurnalnya, yang pertama insurance expense bertambah di debit sebesar 2.500.000 dan bagian prepaid insurance berkurang sebesar 2.500.000. Baiklah, untuk jurnal penyesuaian sudah selesai, tinggal di record. Baik, kali ini saya akan lanjutkan ke bagian laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Untuk melihat laporan laba rugi, kita menuju ke report, index to report, and kita cari income statement accrual. Display. Baik, kita lihat untuk di bulan Desember perusahaan ini mendapatkan keuntungan sebesar 12.500.000 dari income sebesar 14 juta dan pengeluaran sebesar 1.550.000. Maka dijumlahkan dan mengurangi income. Selanjutnya dikurangi oleh other income dan ditambah oleh dikurangi oleh other expense dan ditambah other income. Jadi untuk income tidak ada, tapi expense ada, interest expense sebesar 200.000. Dengan catatan ini belum disesuaikan. Jadi untuk dimasukkan penyesuaian kita tambahkan bintang di tanggal 31 ini. Dan display. Dan ketika kita menambahkan penyesuaian, maka terlihat adanya kerugian di bulan Desember karena penyesuaian yang dilakukan cukup besar bersifat tahunan. Maka untuk bulan kita ganti dari Januari hingga akhir Desember. Baik, bisa dilihat bahwa pendapatan di tahun ini cukup banyak, yaitu sebesar 17.500.000, sehingga dari semua pengeluaran mendapatkan keuntungan 42 juta dalam waktu 1 tahun. Sekian untuk laporan keuangan bagian laba rugi. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mengalami keuntungan yang cukup besar dalam 1 tahun sebesar 42 juta. Dari pihak perusahaan bisa melakukan pengembangan, mungkin dari pengembangan fasilitas, pengembangan peralatan, pengembangan perlengkapan, atau upgrade gaji karyawan. Seperti itu. Untuk membuka cabang baru atau menaikkan salon ke PT kemungkinan tidak bisa, dikarenakan uang yang dihasilkan atau keuntungan yang dihasilkan cukup kecil untuk dijadikan sebuah PT dengan budget di bawah 50 juta. Sekian tutorial dari kelompok kami ucapkan terima kasih.